Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metik salam di waktu pagi. Yang nggak ngejawab salam ibu-ibu saya doain suaminya kawin lagi. Makanya jawab salamnya yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah kentang yang ngejawab salam saya doain biar pada lunas utang. Banyak utangnya emang ibu. Utang punya utang. Mau saya kasih ijazah nggak biar utangnya cepat lunas? Tapi ikutin bareng-bareng kalau mau. Saya kasih ijazahannya biar ibu-ibu cepat lunas ikutin bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu bayarin. Udah. Itu ijazah yang paling ampuh biar utang cepat lunas. Betul gak bu? Nawa itu artinya apa? Niat bayarin, dia bayar. Biar kata duit di lemari seabrek-abrek, kalau nggak ada niat buat bayar utang nggak bakal lunas. Betul nggak? Iya makanya niatin baik, bayar. Insya Allah. Sekali lagi jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'razul mu'minin. Al-hadis. Sadaqallahul ladzim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para kiai, para haji, para ustadz, para ustazah, para asatidz, para asatijah, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Syahibul Bait, yakni Al-Mukarramah Ibu Ustazah Maya Surwah. Iya, betul kan? Dan juga Bapak Ustadz, saya nggak dikasih catatannya jadi nggak bisa nyebutin. Bapak Ustadz Gontori, mungkin dulunya pesantrennya di Gontor. Iya. Kita doain guru-guru kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan milik rizkinya, Allah permudah segala urusannya, dan mudah-mudahan selalu istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang saya hormati murid kita yang tadi sudah melantunkan ayat suci Al-Quran
dengan suaranya yang begitu indah dan begitu merdu, yang pastinya kita semua menginginkan punya anak yang bisa membaca Al-Quran, betul kan? Ibu-ibu kira-kira pengen nggak punya anak kayak Kori yang tadi? Pengen nggak? Kalau pengen tuh orangnya masih ada di dalam, bawa pulang. Iya, bertanya mau nggak? Kita doain kalau kita, mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan selalu diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak jamaah sekalian yang gak saya sebutin satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Mudah-mudahan kita semua diberi kebarokahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati tukang son, ini ada yang punya son? Di rumah. Oh, di rumah tukang sonnya. Kita doain biar tukang sonnya di rumah juga kita doain, karena ini acara yang hebat, bukan tuan rumah, bukan Kori, bukan penceramah, tapi yang hebat tukang son. Kalau nggak ada tukang son nih Kori yang ceramah pasti kegerobokan. Betul nggak? Betul nggak? Makanya doain tukang son biar masuk surga sama son-sonnya. Dan juga yang saya hormati sahabat saya, beliau YouTuber Bapak Bani yang punya channel Saung Insaf. Jadi kalau ibu-ibu pengen melihat ceramah saya, ceramah guru saya Kiai Gareng, itu ada di channel YouTube beliau. Nama channel YouTube-nya Saung Insaf. Kita doain biar berkah. Beliau ini seorang mu'alaf, Bu. Tadinya beliau ini agamanya bukan Islam, tapi alhamdulillah sekarang beliau sudah masuk Islam. Mudah-mudahan dengan wasilah beliau menjadi mu'alaf bisa membawa keberkahan untuk beliau sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati sahabat saya juga Ustadz Rashid. Beliau keponakan dari almarhum Al-Mafurlah Abi Kiai Haji Jurdi yang punya pondok pesantren Misbahul Munir. Beliau juga yang punya 1000 kontak janda. Makanya kalau bapak-bapak yang muda ngomong sama Ustadz Ocit, banyak di dia mau kontak janda. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat Syaiful Bait ini Allah berikan rahmat, taufik, hidayah serta hidayah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, puji syukur hanya milik Allah Rabbul Ghafur. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, ini hari sore ya, sore. Sebenarnya mengundang habis johor. Berhubung habis johor hujan, terus kata saya tadi telepon ke Ibu Maya, ke Ustazah, udah mulai belum acaranya Bu Ustazah? Belum, jamaahnya baru 4 orang yang nongol. Emang yang lain pada kemana? Masih di jalan kali Pak Ustadz, kira-kira hujan. Iya, ini saya kira-kira jam berapa ke situ? Jam 2-an lah, asal jangan ketiduran, baru mau tidur saya. Pun kalau hujan begitu mah enak tidur ya Bu ya? Betul nggak? Tapi alhamdulillah nih ibu-ibu tadi walaupun hujan, tapi alhamdulillah bisa hadir ke kediaman Ibu Ustazah Maya Syurwa. Yang pertama, ini punya 3 acara beliau. Acara yang pertama Isra Mi'raj, acara yang kedua haul, acara yang ketiga pengajian. Jadi ini saya ngecaprak 3 tema. Temanya Isra Mi'raj, haul, sama pengajian. Yang mana dulu yang mau dibahas? Isra Mi'raj dulu. Isra Mi'raj. Ya kalau saya mah ngebahas 3 tema nggak jadi masalah.
Allah kirim. Udah ibu sambil dimakanin aja, gak usah tegang. Gak usah tegang. Emang kalau ngelihat saya mah begini, saya mah bukannya istilahnya bukannya nggak sopan, disediain bangku. Enggak saya dudukin, udah disediain. Saya duduk kaget. Begitu saya duduk kirain ini bangku nggak bakal ada saya. Begitu saya duduk lemes. Kaget saya, masya Allah. Allah mengirim. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, kalau kita berbicara Isra Mi'raj, mungkin semua ibu-ibu yang sering pengajian udah tahu peristiwa Isra Mi'raj Bu ya. Sedikit saya menambahkan, sedikit saya menyampaikan, yang mana peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Dan pada tahun itu juga menjadi tahun kesedihan buat baginda Rasul. Kenapa disebut tahun kesedihan? Karena baginda Rasul ditinggalkan orang yang sangat beliau cintai. Beliau ditinggalkan oleh istri tercinta, ditinggalkan oleh Siti Khadijah, dan ditinggalkan oleh pamannya yang sangat sayang dengan beliau, yang sangat mendukung perjuangan beliau. Siapa pamannya Bu yang mendukung, yang sangat sayang ke beliau? Siapa? Abu Thalib. Itulah yang menjadi tahun kesedihan buat baginda Rasulullah SAW. Dan di samping itu baginda Rasul harus melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj sebab perintah dari Allah. Isra yang artinya perjalanan malam. Isra artinya perjalanan malam. Makanya mpok atau ibu kalau ribut sama laki malam-malam bawa buntelan, ditanya sama tetangga, "Pomina mau kemana?" "Malam-malam bawa buntelan, gua mau Isra." Isra artinya perjalanan malam, dan Mi'raj artinya dari perjalanan baginda Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Inti daripada Isra Mi'raj adalah perintah sholat. Perintah sholat yang tadinya Allah mau memerintahkan baginda Rasul perintah sholat 50 waktu, dinegosiasi sholat yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Orang kayak kita, potongan kayak kita, model kayak kita, boro-boro 50 waktu, betul nggak Bu? 5 waktu aja sholat kita masih banyak bolongnya, betul nggak? Kita mah kadang-kadang johor sholat, asar molos, asar sholat, maghrib terlepas, maghrib sholat, isya masih di depan TV, ya. Betul nggak? Ngaku, jangan bohong Mina. Pokoknya saya mah nggak mau hari ini ada dusta di antara kita. Isa kita mau dipelupa Isa tuh, masya Allah. Sebab kita mah seneng nonton sinetron, apalagi ibu-ibu kalau udah di depan TV nggak mau bangun, betul nggak? Ditontonin sinetron, mending yang ditontoninnya apa? Paling banter emak-emak kalau nonton Indosiar, betul nggak? Indosiar yang pagi, siang, sore, malam filmnya itu aja. Judulnya Jeritan Hati Seorang Istri. Itu saya mah heran sama perempuan. Pagi nangis, siang nangis, sore nangis, malam nangis, nggak pada bengkak kali matanya ya. Padahal mah itu sinetron. Nih filmnya paling juga ini dia punya laki, nih ceritanya nih, punya laki orang kaya selingkuh sama perempuan. Begitu selingkuh ketabrak mobil. Begitu ketabrak mobil masuk rumah sakit. Begitu masuk rumah sakit bisnisnya hancur, bangkrut, ditinggalin sama bini mudanya.
Dijemukin sama bini yang tua, datang ke rumah sakit. Tuh bini yang tua, begitu datang bini yang tuanya nyampe rumah sakit, buru-buru aja tuh sama sutradaranya, lagunya diputer. Ku menangis membayangkan, begitu bu lagunya ya. Allah karim, tapi ibu apa lagunya? Lah bohong. Sama saya ngomong nggak apa di rumah menyanyi mah dulu. Kalau laki nggak ngasih duit begitu lagunya. Ku menangis, laki nggak ngasih duit, mana beras di pendaringan udah kosong, anak pengen jajan, kreditan belum bayar. Suka nyanyi begitu bu? Allah dah, kita mati pelepas sholat masih bolong apalagi sholat subuh mah. Sholat subuh mah banyak yang sering kesiangan, betul nggak? Ada yang sini sholat subuhnya kesiangan, ada bu? Iya, sholat subuhnya sekalian duha, apa duha sekalian subuh? Duha sekalian subuh. Allah karim. Tuh, kita mah diperluas sholat masih bolong, makanya mudah-mudahan dari wasilah acara ini, kumpulnya kita di tempat ini menjadi wasilah yang mana yang tadinya kita sholatnya bolong-bolong, mudah-mudahan sholatnya rapi. Yang tadinya belum mau sholat supaya rajin sholat, yang udah rajin sholat mudah-mudahan istiqomah. Amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Dan ketika kita melaksanakan perintah sholat kudu ada ilmunya, kudu pakai ilmu. Karena pak uluman bi ghairi ilmi ya'maluhu mardudatun la tuqbal. Barang siapa yang beramal atau barang siapa yang beribadah nggak ada ilmunya, maka ibadahnya akan ditolak, nggak diterima. Makanya gimana supaya kita dapat ilmu, supaya kita bisa rapi sholatnya, supaya kita bisa tahu fikih sholatnya, kudu sering datang ke majelis taklim, ikut pengajian tadi, ajarin sama ibu ustazah, diajarin tata cara wudhu, diajarin tata cara sholat yang rapi, diajarin baca-bacaan sholat, betul nggak? Jangan sampai kita sholat cuma ikut-ikutan doang, betul nggak? Tapi kalau kita berbicara di pelepas sholat, kadang-kadang dalam satu rumah ada aja yang nggak sholat, betul nggak? Iklan melulu ini iklan. Iya, dalam satu rumah kadang-kadang ada aja yang nggak sholat, betul nggak? Kadang lakinya rajin sholat, bininya jules. Bini rajin sholat, lakinya pemalas, bener nggak? Laki bini rajin sholat, anak nggak mau sholat, betul nggak? Laki bini anak rajin sholat, mantu yang nggak mau sholat. Ada yang begitu? Ada. Komplit amat. Padahal mohon maaf ibu, apabila dalam satu rumah ada satu orang aja yang nggak sholat, itu mengurangi keberkahan pada isi rumah tersebut. Makanya supaya rumah kita berkah, orang yang mengisi isi rumah tersebut, orang yang mengisi rumah tersebut harus rajin sholat supaya rumahnya berkah. Insya Allah. Belum begitu kadang-kadang di pelepas sholat mah bawaannya males ya bu ya. Ini makanya buat ibu-ibu punya suami nggak mau sholat, ditegur, dinasehatin supaya suaminya mau sholat. Gimana Pak Ustadz cara tegur? Ya tegur begini, Pak, bapak udah tua, mau kapan lagi ibadah? Udah wayahnya bapak sholat. Kebenaran punya lakinya kalah. Kalau diomong sama bini bukannya nerima omongan apa bini, malah ngekapok, ada yang begitu. Ayo kalau lakinya galak mah ada bu ya. Begitu bininya kan nasehatin ke suaminya, bapak sholat udah tua, kapan lagi bapak mau sholat? Kalau bukan mulai dari sekarang, ya udah udah sama bapak sibuk dagang, sibuk kerja, apa ini mau udah tua, udah nggak dagang, udah nggak kerja, atuh udah pas sholat. Berhubung tuh lakinya galak, dinasehatin sama bini, bukannya nerima malah ngomel. Kata lakinya, lo jadi bini lewer, nyuruhin gua sholat melulu.
Itu lakinya langsung ringan tangan digaplok bininya, jepret. Kan perempuan mah kalau digaplok sama laki nggak bisa ngelawan, paling bisanya nangis, betul nggak Bu? Betul nggak? Begitu perempuannya dia apa begitu bininya digaplok, nangis masuk ke dalam kamar, kegerungan, muka ditutupin pakai bantal, mari jelawakan. Kata bininya, wanita mana pasti tak tahan apabila suami itu apa? Allah. Kalau laki dinasehatin susah, udah dinasehatin gak mau sholat, ancam. Pak, nih saya nih sebagai istri udah sering nasehatin bapak, tapi bapak bandel gak mau sholat. Ima terpaksa saya harus ngancem bapak. Apa? Mau ngancem apa lu ke gua? Kata lakinya, pokoknya ntar malam gak mama kasih jatah. Nggak apa-apa kalau kita ngancemnya buat kebaikan. Begitupun sama bapak-bapak punya istri nggak mau sholat, tegur istrinya. Udah ditegur sekali dua kali nggak mau sholat juga, ancem Pak. Bilang ke istri, Ma, nih saya sebagai suami nasehatin udah, tapi mama masih nggak mau sholat. Orang mari nggak dipanggil sama lakinya mama ya, mama apa bunda. Ini kayak si Lesti aja lagunya bunda. Udah dinasihatin sama suami, akhirnya ku saking suaminya kesel, ku saking suaminya jengkel, akhirnya suaminya ngancem, Ma, gua udah nasihatin lu berkali-kali tapi lu masih gak mau sholat juga, jangan salahin gua kalau gua kawin lagi. Ayo, mau kawin apa, lakinya kawin lagi mau? Makanya kalau laki nggak mau kawin lagi kudu nurut sama laki. Mau kadang-kadang sama laki ngelawan mulu, betul kan? Tapi alhamdulillah ibu-ibu mah kalau dia omong sama suami, dinasihatin sama suami nurut Bu ya. Alhamdulillah. Tapi kelihatan sih sama saya yang nurut sama kamu. Allah karim. Karena kalau Isra Mi'raj, kalau kita pikir dengan akal, kalau kita pikir dengan logika, nggak bakal nyampe pikiran kita. Makanya kita meyakininya dengan keimanan. Mudah-mudahan Allah memperteguh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma iman kita mah iman musim-musiman, betul nggak? Kadang naik, kadang turun. Nih kalau lagi begini nih iman naik nih. Sebab kumpul di majelis taklim, kumpul di pengajian, ntar ya pulang dari sini udah rada ini lagi tuh, rada lobet imannya, betul nggak? Karena ciri-ciri orang yang beriman salah satunya orang yang menutup aurat nih, kayak begini ibu-ibu, masya Allah cakep-cakep pada pakai kerudungan, nggak tahu di rumah ini ke kerudungan, tahu udah lunas atau belum? Lunas ya kerudungan, mama sih ya kerudungan kredit. Allah karim. Cuma di zaman sekarang masya Allah keimanan kita digoncang, keimanan kita sedang diobrak-abrik. Sama apa keimanan kita digoncang, keimanan kita diobrak-abriknya? Bukan orang yang menganjurkan keimanan kita itu, bukan orang yang membunuh ustadznya, bukan orang yang membunuh kiainya, bukan orang yang menghancurkan majelis taklimnya, bukan orang yang menghancurkan pondok pesantrennya, tapi orang menghancurkan satu keimanan kita, satu digoncangkan atau dihancurkan dari pakaian. Lihat zaman sekarang banyak perempuan pakaian yang ngumbar-ngumbar aurat, betul nggak? Betul nggak? Orang udah dewasa, udah perawan, pakai baju adiknya dipakai, yang pusarnya kelihatan, yang kayak orang India, kata dia mah pengen ngikutin gaya orang India. Padahal mah kalau kita pikir-pikir, mending pusarnya bagus, udah mah pusarnya bodong ditonjol-tonjolin. Betul nggak? Dan ada lagi kita ngelihat banyak perempuan zaman sekarang pakai celana udah semau-maunya, pakai celana di atas dengkul. Suka ibu ngeliat perempuan kayak begitu? Nih yang pakai celananya di atas dengkul, yang pahanya diumbar, mending pahanya bening, udah paha hitam. Kalau digaruk ngepul, yang kayak begitu dipamer-pamerin, atau yang begitu mau Pak, Bang, nih kita ngelihat perempuan ngumbarin pahanya hitam, atau ngelihatnya juga perih.
ke mata, betul nggak? Ih, kalau yang rada bening mau mending emang ya. Allah karim. Tuh, keimanan kita digoncang, keimanan kita dihancurkan dengan pakaian. Dan juga keimanan kita ini zaman udah globalisasi, zaman canggih, zaman teknologi, keimanan kita dihancurkan dengan alat elektronik. Apa? Di antaranya adalah HP. Lihat zaman sekarang, kadang-kadang udah azan, udah waktu sholat masih main HP, betul nggak? Betul nggak? Tuh makanya hati-hati zaman sekarang. Kalau kita nggak rajin datang ke majelis taklim, kalau kita nggak rajin ikut pengajian, maka keimanan kita akan tergoncangkan. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya yang rajin ikut pengajian, di pelebah kebaikan mah, di pelebah ibadah mah, kita wajib saling mengingatkan. Karena jelas dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah, ngaji, baca Quran, sedekah, dan masih banyak ibadah yang lainnya. Ada ibadah yang nggak kudu wudu, ada ibadah yang nggak kudu ngeluarin duit. Apa itu? Senyum. Perbanyak senyum nih, terbang dari mari ibu, senyum banyak kali. Ntar juga tetangga ada yang ngomong. Iya, kata tetanggain dia pulang pengajian senyum. Iya, ketemu tiang listrik senyum. Dan ada juga ibadah yang mahal, sampai puluhan juta, ratusan juta. Ibadah apa itu? Ibadah haji atau ibadah umroh. Itu ibadah yang mahal. Dan juga ibadah juga ada ibadah yang sakit biasa. Sakitnya sakitnya itu ibadah, nggak ada yang mau lagi. Ibadah apa itu? Disunat. Betul nggak bang? Saking sakitnya disunat, nggak ada yang mau lagi. Bapak ini mau sunat lagi? Enggak, jangan habis sudah. Ada ibadah yang nikmat, ada ibadah yang enak. Saking nikmat dan enaknya itu ibadah, banyak yang pengen lagi. Ibadah apa itu? Kawin, nikah. Bener nggak bang? Saking enaknya itu ibadah, banyak yang pada pengen kawin lah. Ayo ngaku bang, pengen kawin lagi ya. Cuma kalau kita pengen nikah lagi, kudu izin dulu ke istri yang tua. Kira-kira diizinin nggak bu? Sombong. Padahal mau udah jelas jaminannya surga. Ya, tapi nggak ada yang mau ya. Allah, diizinin mah diizinin, cuma ntar nang pada terbalik. Ya bu ya, iya bu. Nggak mau bu ya suaminya kawin lagi ya. Makanya kalau suami nggak mau kawin lagi, kudu nurut sama suami. Itu ibadah mau banyak. Tapi yang lebih utama adalah ibadah sholat yang dibawa. Makanya ayo bu, sesibuk apapun kita, serepot apapun kita, sholat mah jangan ditinggalin kecuali ibu lagi head. Ya kalau lelaki mah nggak ada headnya, makanya lelaki mah nggak ada istilahnya, nggak ada alasan buat tinggalin sholat, betul nggak? Kalau ibu-ibu mah bisa. Misalnya saya lagi nggak sholat, Ustaz lagi datang bulan, wajar itu sebab lagi kotor. Masya Allah, tabarakallah. Rapihin sholat kita, karena sholat adalah mi'rajnya orang mukmin. Sholat kita bertemu dengan Allah, berhadapan dengan Allah. Makanya sholatnya harus rapi, harus dengan ilmunya, supaya sholat kitanya rapi. Dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Terus tadi aja baru bentaran. Allah karim. Ibadah jangan kita tinggalin. Kalau kita mikir sibuk ngurusin dunia mah nggak ada habisnya bu, betul nggak? Nih kalau kita ngikutin ngejar dunia terus, itu ibarat kita nyalip mobil di tol. Nih kita nyalip satu masih banyak di depan, betul nggak?
Makanya kalau kita ngurusin dunia maka ada habisnya. Makanya sesibuk apapun kita, jangan pernah kita meninggalkan sholat yang 5 waktu, karena itu perintah Allah. Masya Allah, rapihin sholat kita. Karena kita ketika kita sholat, ketika kita menghadap Allah, urusan dunia tinggalin. Jangan sombong. Apa yang mau kita sombongin di dunia, betul nggak? Betul nggak? Ketika kita berhadapan dengan Allah, semua yang kita miliki itu nggak ada apa-apanya, Bu. Nih kita sekarang bangga sama wajah yang cantik, sama paras yang ganteng. Tapi ketika kita sujud di hadapan Allah, muka itu yang kita bangga-banggakan, wajah yang kita bangga-banggakan itu adanya di bawah. Dan pantat, tahu ibu pantat? Yang kita taunya itu buat buang kotoran, itu lebih mulia adanya di atas, betul kan? Makanya apa yang mau kita sombongin? Betul kan? Nah ibu kalau ngaca kira-kira yang dikacain muka apa pantat? Saya nanya, yang dikacain muka apa pantat? Muka dulu baru pantat. Bener nggak? Iya bener sih, saya nih kalau ngelihat bini saya ngaca, ini dia apalagi ngejajalin baju baru, baju gamis. Begitu ngaca mukanya, balik set, pantat dari kacain, sedang kagak di baju. Ibu-ibu kalau ngaca begitu ya. Tuh makanya Bu, jangan sombong. Sehebat apapun kita, secantik apapun kita, sekaya apapun kita, ketika kita berhadapan dengan Allah semuanya nggak ada apa-apa. Rapihin sholatnya, rajin datang ke majelis taklim supaya kita tahu tata cara sholat. Karena tata cara sholat nih dari gerakan sholat, cara berdirinya antara perempuan dengan laki-laki aja berbeda, Bu. Mungkin kalau ibu-ibu yang sering datang ke majelis taklim udah tahu, udah diajarin. Nah ini buat yang belum pernah datang ke majelis taklim, buat yang belum pernah ikut pengajian, saya kasih tahu nih tata cara sholat ketika berdiri. Laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau perempuan berdirinya kakinya harus rapat, kalau laki-laki harus agak renggang. Karena kalau laki-laki rapat bahaya. Ketika dia ruku, lato-lato kegencet. Ay bener Bu, bukan ngomong jorok, ini mah fikih. Karena fikih mah harus jelas. Kalau perempuan harus agak nggak boleh renggang. Karena kalau perempuan sholat berdirinya renggang bahaya, khawatir di musola atau di masjid kipas anginnya gede. Akhirnya tuh angin masuk ke kolong. Ntar yang ada di kolong pilek gara-gara masuk angin. Makanya sholatnya kudu rapi biar ngerti. Beda, betul nggak? Bukan ngomong jorok ya, fikih mengajarinnya begitu, betul nggak Bu? Diajarin nggak begitu mau ustazah? Diajarin nggak? Ya, ketika kita baca Iftitah, ketika kita selesai takbiratul ihram, dalam sholat juga kadang-kadang ada yang beda-beda takbiratul ihramnya. Ada yang Allah, ada yang begitu, ada yang takbiratul ihramnya pelit, Allah Akbar. Ada juga yang Allah Akbar. Itu harus dipermasalahkan, nggak usah dipermasalahkan. Yang kayak begitu Bang, nggak usah dipermasalahkan. Kadang-kadang ada aja kan orang yang usir, orang yang suka ke debat-debatin, nggak usah. Yang begitu mah nggak usah kita pikirin. Yang kita pikirin gimana caranya kita sholat harus rapi sesuai ilmu fikih, insya Allah. Makanya ibu-ibu rajin datang ke majelis taklim. Masya Allah, kadang-kadang kalau saya lihat pengajian ibu-ibu nih kalau diajakin agak susah. Betul nggak? Apalagi nenek-nenek diajakin ngaji ada ya alasannya. Diajakin sama tetangganya, Mbok ikut saya ya pengajian mingguan lah, gua mau minggu besok aja ikutnya lah. Atau sekarang emang kenapa gua lagi men? Emang ada nenek-nenek masih men? Ada? Enggak ada. Makanya mau ngapain lagi men kagak? Laki nggak ada, betul nggak? Emang masih punya laki makolot? Hah? Pengen kawin lagi? Mau nyari duda pirang? Allah karim. Nih Bu, ketika kita dalam berumah tangga, kita pengen anak kita juga rajin sholat. Ketika kita pengen punya anak rajin sholat, orang tuanya kudu nyontohin.
Orang tuanya juga kudu nyontohin, karena anak mah gimana orang tua. Kadang-kadang ini mah anak orang tua ngajarin nggak bener. Anak diajak joget-joget di aplikasi tai foto. Ada bener begitu ya? Yang suka anak diajak joget-joget. Itu kan ngajarin apa ke anak? Ngajarin nggak bener. Yang enak mah anak kita ajarin ngaji, kita ajarin sholat, betul nggak? Makanya contohin yang bagus. Kalau kita nggak bisa contohin, titipin anak ke guru ngaji, ke majelis taklim, supaya anak kita diajarin sama guru ngajinya ilmu agama, supaya anak kita bisa baca Quran, supaya anak kita bisa ngedoain kita nih kayak almarhum ini yang lagi dihaulin sekarang. Alhamdulillah punya anak yang bisa ngedoain. Ingat ke orang tua yang udah meninggal dunia. Coba kita pikir kalau kita punya anak nggak bisa ngedoain kita, sedih kita di dalam kubur, betul nggak? Karena ketika orang yang sudah berada di dalam kubur, yang diharapkan doa dari anak yang soleh dan solehah. Makanya Bu, kalau punya anak titipin ke majelis taklim, ke pondok pesantren, supaya anak kita diajarin ngaji, supaya anak kita bisa baca Quran. Kalau nitipin anak ke guru ngaji, jangan kayak orang ngegiring bebek. Tahu ngegiring bebek? Gus, ngaji. Atuh datengin guru ngajinya, betul nggak? Ngomong ke guru ngaji, Bu Ustazah, Pak Ustadz, nih saya nitipin anak saya, tolong didik anak saya, tolong ajarin anak saya. Jadi Ustazah mau atau Pak Ustadz mah, guru ngaji mah nggak minta dibayar, betul nggak? Kalau kita nggak tahu malu mah. Atau nggak usah gede-gede, datang ke rumah Ustazah, datang ke rumah Ustadz, nitipin anak, kepelin, amplopin 1 juta, beras karung, atau sedang segitu juga. Iya benar. Ini mah kadang-kadang mohon maaf, 1000 maaf. Kadang-kadang di pelebah ibadah mah, di pelebah ngaji mah nih, di pelebah ngaji, kadang suka hitung-hitungan, betul nggak? Nih apalagi ntar lagi nih musim ihtifalan, anak pada mentas, itu kadang-kadang dipintain sama guru ngajinya. Kadang-kadang ada yang 50.000, ya. Begitu anaknya ngomong, gue bilang ke emaknya, Ma, kata Pak Ustadz, besok suruh bayar ihtifalan 50.000, mahal. Bayar ihtifalan sampai 50.000, udah berhenti lo, jangan ngaji di situ, segala mahal. Ntar ya beres ihtifalan, anak disuruh ngaji lagi, geblok. Gara-gara duit gocap, anak suruh berhenti ngaji, betul kan? Tapi giliran anak lulus TK jalan-jalan ke Ragunan, gue bilang ke Mama, besok kata Pak Guru jalan-jalan ke Ragunan. Berapa duit tong? 200. Tenang, no, emak punya bebek kaki ngerem, ntar emak jual. Waktu giliran buat jalan-jalan ke Ragunan mah 200.000 dibelain, giliran ihtifalan mah buat guru ngaji 50.000 dibilang mahal, betul nggak? Padahal mau ke Ragunan paling juga yang dilihat teman monyet, betul nggak? Kalau begitu mah kalau dipikir-pikir Ustadz sama monyet, mahalan monyet Bu. Monyet apa namanya, monyet mah 200 ngebelain, bebek ngerem dijual. Giliran bayar ihtifalan 50.000, anak disuruh berhenti ngaji. Padahal mohon maaf ketika anak kita tampil di panggung ihtifalan, ketika itu anak pinter, bagus ngajinya, pinter ngajinya, yang hebat bukan guru, yang disebut bukan guru, yang ditanyain nama tetangga, yang ditanyain nama yang hadir, anak siapa itu, betul nggak? Betul nggak? Makanya sama guru ngaji mah jangan pelit. Karena ngasih ke guru ngaji sama juga kita sodako, jangan pelit sama guru ngaji mah Bu. Masya Allah, tabarakallah. Itu kadang-kadang mohon maaf ya Bu ya, kudu ngerti ke guru ngaji mah. Insya kalau ada rezeki jangan pelit. Mudah-mudahan saya doain nih ibu-ibunya biar pada banyak rezekinya. Kalau udah banyak duit saya tanya buat apa? Kalau udah banyak duit buat apa? Supaya kita bisa khusyuk ibadah. Yang enak kalau banyak duit mah Bu ya. Kan kalau sekarang mah nih rasa-rasanya nih sholat juga masih acak-acakan pikirannya, betul kan? Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya Allah besok bayar yayasan, duit belum ada ini. Tuh pikiran udah ke situ, betul nggak? Betul nggak Bu? Ya Allah mana beras habis,
mana laki belum gajian. Tapi kalau kita banyak duit, mudah-mudahan bisa tenang insya Allah. Makanya kalau pengen dikasih rezeki yang banyak sama Allah, kitanya kudu dekat ke Allah, jangan jauh. Orang yang dekat sama Allah mah, orang yang rajin ibadah mah, walaupun nggak kerja juga rezeki mah udah dijamin. Betul nggak? Contoh kayak saya kerja kan? Enggak, saya emang nggak kerja. Di Ustadz menceramah, ceramah mah musiman bu, musiman cuma bulan Rajab gitu juga kalau ada yang undang. Kalau kagak mah kagak. Makanya bini saya mah gebuknya juga musiman. Nih kemarin nih bulan mulut nih, bini saya kebuk jasad, sampai sini mulut masih gemuk, tembus ke Rajab, aku gemuk lagi. Ntar ya bulan Syawal ketemu Hafid rada kurus. Allah dari berkah orang yang dekat sama Allah mabu. Makanya jangan jauh dari Allah, insya Allah. Nah, ini di bulan Rajab kita perbanyak amal-amal ibadah, perbanyak baca sholawat, karena orang yang melakukan ibadah, melakukan kegiatan-kegiatan yang diperintahkan oleh Allah di bulan yang mulia, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih sekarang saya pengen ngajak ibu-ibu selawatan bareng, mau? Siap yang bareng, jangan sepi ya, biar nggak sepi ya bu ya, biar ibu-ibu nggak ngantuk. Saya ajak selawatan, mau? Kalau mau yuk kita selawatan bareng-bareng. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bareng bu, sallallahu sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Daun salam, buah coklat, makan dongkal, kelapa serat. Orang Islam wajib sholat untuk bekal di akhirat. Sallallahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Si pakih makannya coklat, beli pita di Jakarta Pusat. Belajar fikih sholat agar kita tidak tersesat. Sallallahu Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Jalan-jalan ke Teluk Naga, jalannya habis gajian. Kemana jalan ke surga, jalannya ke pengajian. Sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sirawing jadi jawara, bini glowing laki sengsara. Sirawing naik mobil bis, bini glowing duit laki habis. Sallallahu
Alan Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Si Ari kerawa kucing naik motornya Bang Hasan, tiap hari kepala pusing mikirin setor yayasan. Sallallahu ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Sekali lagi doanya Bu. Allahumma wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma salli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan Allah berkahi umur kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini waktu udah 4:30. Kalau saya kelamaan, takutnya ntar nggak pada sholat asar. Betul nggak? Jadi biar kebagian ngedengerin saya ngecaprak, dapet sholat bisa kita laksanakan. Jangan sampai kita tinggalkan itu pulang dari mana sholat asal itu pulang dari mana nyedok nasi, akhirnya perut kenyang, rebahan, nyender, pules, bangun azan maghrib, akhirnya nggak sholat asar. Makanya kewatin buru-buru udah pulang dari mana langsung ambil wudhu, ibu ya. Insya Allah. Yang lagi men mah jangan. Itu mah buat tinggal men. Terutama nenek-nenek nih udah gak ada men nih. Allah kirim. Langsung doain. Dan kita doakan juga buat almarhum yang kita hauli atau keluarga Syariful Bait yang sudah meninggal dunia, atau keluarga kita yang sudah meninggal dunia, almarhum keluarga kita. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal-amal ibadahnya, dan mudah-mudahan alam kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita mudah-mudahan ketika kita wafat kita dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an syahadi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan 'aymun ni'mahu yukabi majida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana bi jamil hajat wa tudhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una ya Allah biha innaka ala darajat wa tubalighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fi hayati wa ba'dal mamat innaka sami qarib mujibun wa qadiyal hajat. Allahumma ja'al salawatika wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abadika wa rasulika imamil khair wa qalbil khair wa rasuli rahmah. Allahumma salli maqamal mahmud alladhi bil awwalina wal akhirun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal wa anshir shawaba ma qarana minal quradil azim wa ma halallahu min qawli la ilaha illallah muhammadar rasulullah
subhanallah wa ma syabahna min qaulina subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa ma sallaina wa ma sallamna ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan khususan liruhi wal jasadi jamaah pengajian. Biantal maksudi ya Allah wa qabul hajati bi syihati bil badan bi barakati fil ilmi bi barakati fil majlis bi barakati fil rizki bi barakati fil umur bi barakati bil istiqamah bi salamati wa barakati fid dunya wal akhirah wa khususan ila arwahi jami' ahli kubur almarhum syahibul bait minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah bidan lahu minan nar wa sitran lahu minan nar wa hijaban lahu minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al qulubana ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum mufradatan min hufarin niran. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم حسن مقاصدنا وبلغ مرادنا بالخير. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجينا من القوم وكذلك ننجي المؤمنين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله rabbil alamin tabihul qabul. Terakhir pantun dari saya sebelum saya tutup salam, beli jamu di pasar ikan, makan ketupat kagak ada buahnya. Walaupun sedikit ilmu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ntar ibu-ibu melihat aki-aki telanjang, cemplungin apa ke kali. Jadi geblok kali dekat tuh katanya. Nah segitu aja dari saya. Apabila banyak kata-kata saya yang salah, tingkah laku yang kurang baik, akhlak yang kurang sopan, mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu hukum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.